di Afrika, bahwa kemudian dia katakan, saya sudah bangun katedral tapi gak ada yang datang, gak ada pengunjungnya, gak ada peziarahnya, tapi ada batu hitam di tanah Hijaz, banyak yang datang ke sana, orang kesedot perhatiannya ke sana. Boleh nggak saya minta bantuan bala tentara sama bawain gajah, saya mau hancurin tuh Ka'bah. Karena ketika itu paling gampang hukum rimba kan Pak, siapa yang berkuasa dia yang bisa menang. Maka kekuatan yang paling tinggi, supremasi yang muncul, maka dia menguasai. Dikasih sama Raja Najasyi, kasih gajah, kasih pasukan apa segala macam, berangkat. Singkat cerita sampai di Mina, bikin camp, kirim tim advance. Kirim tim advance itu kira-kira mau mengukur kekuatan, kira-kira kalau diserang nih perlawanannya sekuat apa. Kira-kira kalau bahasa kita mau buka bisnis itu ngecek dulu, ini jegernya siapa nih, FBR, FPI, Pemuda Pancasila, apa Banser, apa siapa nih megang nih? Megang wilayah sini nih, anak buahnya Ban Daming Sada, apa siapa nih? Kalau dihapus kan Daming Sada tuh. Ternyata nggak ada yang backup. Ketemu cuma sama siapa? Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasulullah SAW. Ditanya, hal inta rabbul Ka'bah, apakah anda robnya Ka'bah? Dia katakan, la, bukan. Man anta, siapa anda? Saya datang dari Yaman, saya diperintah oleh Abraha. Abraha siapa? Maka cerita pendek, habis itu, oh lagi ada di Mina. Kata Abdul Muthalib, oh yang ngambilin ontanya masyarakat itu ya, katanya. Maling itu. Pertemukan aku dengan Abraha, dengan mudir kabirmu, dengan pemimpin tertinggi. Begitu disamperin, Abraha ciut, Pak. Ngapain ngomong sama saya? Ngomong aja sama anak buah saya. Enggak, saya mau ngomong sama pemimpin tertinggi, mudir kabirnya, yang mutusin segala sesuatu. Ya udah ngomong, kembalikan onta saya yang 200 ekor itu. Ana Rabbul Jamal, saya Robnya Jamal. Apa kata Rob di situ? Mulai deh ketemu. Kata Rob itu bermakna Tuhan? Enggak. Itu yang dari Sanskerta tadi ada 6 derivasi Pak. Dia perawat, pengurus, itu Rob. Maka kalau dalam bahasa Arab turunannya menjadi murabbi. Kata Rob itu bermakna Malik. Malik itu raja. Bermakna juga Malik. Apa bedanya Malik sama Malik? Kalau Malik raja, kalau Malik penguasa. Pak Presiden Prabowo itu maliknya kita, rajanya kita. Tapi dia tidak malik terhadap kita. Apakah dia menguasai kita? Tidak. Dia menjadi raja doang. Gitu. Nah, kata Rob itu juga mun'aim, pemberi nikmat. Maka onta-onta tadi itu diberi makan, diberi minum. Siapa yang berwenang untuk motong? Ya dia juga, berarti dia sayyid. Potong yang ini, jauhkan anak yang ini karena susunya saya mau ambil, dan seterusnya. Siapa yang berwenang atur itu? Robnya. Maka sayyid itu derivasi dari kata Rob tadi. Terakhir, Allah itu qayyim. Qayyim itu mutlak, absolut. Nah, dari 6 kata inilah yang kemudian kita harus menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Rob kita, bukan sebagai Tuhan yang
Salah tadi yang memahaminya keliru tadi, yang kepala dewa tadi bukan. Tapi dijadikan sebagai dia adalah murabi kita, dia adalah maliknya kita, dia adalah maliknya kita, dia adalah mun'imnya kita, dia adalah sayyidnya kita, dan kita qayyim kepada beliau. Nah, kalau sampai di bahasan itu selesai sudah. Kata Rob kita sudah pahami. Permasalahannya adalah, mohon izin, ketika kita memahami bahwa kata Rob itu harus dipahami seperti itu, maka kita sudah bersahadat sejak awal di Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah pernah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala waktu kita semua di alam ruh. Apakah kalian ruh ini semua menjadikan aku sebagai Rabb kalian? Dan kita semua bersyahadat bahwa betul kami bersyahadat bahwa engkau adalah Rabb kami. Itu syahadat paling awal, Pak, yang pernah kita lakukan. Cuma jangan tanya kapan itu, karena fasenya satu sama tinggal Allah SWT turunkan dalam perut ibu sendiri-sendiri. Ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang belum, ntar ada yang dan seterusnya. Di sini yang sudah 80 tahun siapa? (75) Masya Allah, ada 2 orang. 60? Wah, itu makin banyak nanti. Ini kebanyakan 30-an semua kan ini? 10 tahun yang lalu. Jadi ketika ditanya, alastu birabbikum, apakah kalian menjadikan aku sebagai Rabbmu? Bala syahid. Nah, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Jadi kita semua menjawab bahwa betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Supaya apa? Kata Allah di akhir ayat itu, supaya nanti pada saat ditanya ulang, verifikasi, kita nggak ngelak. Kapan verifikasinya? Waktu mungkar nakir verifikasi ulang. Waktu dalam ruh belum ditiup ke perut, ditanya alastu birabbikum, kita bilang bala syahidna. Ketika sudah menjalani kehidupan di dunia, masuk ke kubur, yang verifikasi mungkar nakir. Man rabbuk? Siapa yang kau pertuhankan? Siapa yang kau jadikan Rabb? Siapa yang jadi pemeliharamu? Siapa yang jadi rajamu? Siapa yang jadi penguasamu? Siapa yang jadi yang sayyid tadi itu? Yang qayyim tadi itu siapa? Maka pada saat itu cuma iman sama amal yang bisa menyelamatkan kita yang selaras. Maka pada saat itu Allah SWT, kalau Bapak Ibu berkenan mengulang kembali pelajaran yang kita pernah baca di surat 14 ayat yang ke-27, Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yadhilullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Betul gitu Ustaz, izinnya Ustaz. Aneh nggak hafal Quran Ustaz, antum kan hafal Quran Ustaz. Allah mengokohkan imannya orang yang beriman dengan lisannya yang teguh, tidak hanya di kehidupan dunia, tapi sampai ke akhirat. Kira-kira kalau Allah motong dari dunia ke akhirat, barzahnya nggak dihitung, apa berarti nggak ada barzah? Enggak, Pak. Ini cerita long story short. Jadi kalau Allah bilang fil hayati dunya wa fil akhirah, kata Syekh Ibn Rajab Al-Hambali dikatakan bainad dunya wal akhirah huwal barzakh. Di antara dunia dan akhirat itu pasti ada alam kubur. Dikubur nggak dikubur tetap namanya alam kubur. JT 610 yang nyemplung di perairan
Belitung apa Bangka itu, nyemplung, patahan pintunya ketemu di Laut Jawa. Kira-kira pada kemana jasadnya itu? Ditilikan, dipreteli sama cumi-cumi, digigitin apa segala macam. Tapi jatahnya ada di alam kubur. Apollo 11, 5, 4, 3, 2, 1, pelar, berantakan tuh Pak. Kuping di mana, paha di mana, kelingking di mana, berantakan semua. Tapi beliau ada di alam barzakh. Ditanya sama Mungkar Nakir, man rabbuk. Begitu punya iman, Allah menyelamatkan lisannya. Jika tidak, aau itu Pak. Waliyadzubillah. Mari kita lihat bahwa ada kondisi di mana di dunia ini harus menjadikan Allah SWT sebagai Rabb. Bapak Ibu lihat surat 46 ayat yang ke-13 surah Ahqaf, atau surat 41 ayat 30 yang menyatakan malaikat. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istiqomahkan Allah itu jadi Rabbmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, sampaikan kepada satu hal yang aku nggak perlu tanya lagi sama orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Qul amantu billah sumastaqim. Aku beriman kepada Allah dan aku beristiqomah. Istiqomah itu apa? Muncul amal, Pak. Kira-kira kalau ngaku Islam tapi nggak sholat itu beriman nggak? Ngaku muslimah tapi nggak pakai kaos kaki itu beriman nggak? Waduh, repot ini. Udah tua Ustaz, becek. Ada aja alasannya antara yang inilah, yang itulah. Padahal kira-kira jempol kaki itu bagian dari aurat bukan? Nah lu, nggak ikut-ikut ya. Dan seterusnya. Ada nggak syariat yang tidak tergantikan dengan syariat yang lain? Nggak ada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia tidak bisa puasa di usia 80 tahunnya, beliau bikin roti. 60 roti buat 30 orang. Berarti apa? Dia tetap puasa itu kan? Tetap puasa itu kan? Karena dia bayar dengan fidyah. Bismillah. Maka apa pahalanya orang atau fadilahnya orang atau keutamaan orang yang melakukan keistiqomahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai Rabb? Di surat 46 ayat 13 atau surat 41 ayat 30 itu dinyatakan oleh Allah SWT ada dua bagian yang sangat luar biasa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak punya kekhawatiran dan tidak punya rasa sedih. Kebayang nggak Pak? Kita tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi di depan kita dan kita tidak punya rasa sedih terhadap apa yang sudah lewat karena semua sudah didesain sama Allah. Ya udah, Allah diatur mau ngapain. Kira-kira orang punya ambisi nggak? Enggak Pak, jalanin aja. Suruh sholat, waktunya puasa, waktunya santai, dijalanin aja. Ada duit jajan, nggak punya duit puasa, gampang. Nggak neko-neko. Ini nggak punya duit ngutang. Padahal barangnya nggak perlu-perlu banget. Beli rumah, kalau nggak nyicil katanya nggak punya rumah. Padahal kalau mau nabung bisa juga punya rumah nggak? Bisa, agak lama aja. Ya, cuman masalahnya nggak sabar aja. Tapi sekarang kalau nggak nyicil nggak punya apa-apa Ustaz ya. Kita nggak diminta untuk kaya sama Allah, tapi kita diminta untuk takwa.
Kita kan kepengen Pak, ini bikin itu, bikin apa segala macam, wah ngayal aja. Habis itu apa? Memenuhi khayalannya, wah mulai macam-macam. Main kripto, main apa namanya? Allah, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang begitu. Begitu ada tawaran main kripto itu invest 4,2 dalam 3 jam bisa 18 juta. Kira-kira ngiler nggak orang? Ngiler nggak Pak? Orang yang bodoh, yang hawa nafsu, yang ngejar dunia, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, orang yang dikejar dunia itu sama kayak ngejar mangsa. Singa kalau ngejar mangsa itu gimana? Habis-habisan tenaganya Pak. Kejar itu mau dapat mau enggak dia habisin semua tenaganya buat ngejar mangsanya. Begitu mangsanya kabur, ngeleprak. Banyak orang yang begitu kelelahan untuk ngurusin dunia ini, kejebak dia. Kemudian apa? Ada keamanan yang sempurna, ada kesenangan yang sempurna. Tapi kebahagiaan nanti dulu. Kebahagiaan tempatnya di surga. Jadi kalau nyari bahagia, itu di surga. Tapi kalau di dunia itu dapat kesenangan aja. Jadi kalau ibu-ibu ada yang berharap bahwa akan mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan, salah. Dapat ketenangan ya. Karena janjinya Allah, sakinah, mawadah, warahmah. Tidak ada kata sa'adah. Sa'adah itu ada di mana? Di akhirat, darus sa'adah. Tapi kalau cuma cari kebahagiaan, bisa. Tapi semu, kebahagiaan semu. Nah, mari kita lihat bahwa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb itu bermakna dialah perawat, dialah pengurus, kita yang diurus. Dialah pemberi nikmat, kita yang merasa nikmat, maka kita yang mesti banyak bersyukur. Dialah raja, kita cuma sekedar hambanya, betul-betul menghamba kepada raja. Mungkin sebagian dari kita agak sulit Pak bicara tentang menghamba kepada raja. Karena apa? Kita negara demokrasi. Bapak Ibu mohon izin, tolong cari bantu saya data berapa gajinya abdi dalam di Kesultanan Yogyakarta per bulan. Berapa? Abdi dalam Kesultanan Yogyakarta. Berapa? Sebulan. Ada yang bantu cari ya? Bisa bantu cari ya? Googling sebentar. 150.000 ini tahun 2026 loh Pak. 2026 loh ini. Tiba-tiba segitu, ada yang mau tuh. Ada yang mau. Kenapa? Anaknya kira-kira tinggal di mana? Di dalam keraton. Makannya diatur nggak? Diatur. Perlu nyari makan nggak? Enggak. Udah dicukupi semua. Sekolahnya dibayarin nggak? Jadi nyari apa? 150 itu udah buat nabung itu. Karena semua udah tercukupi. Sementara kita yang nggak pernah hidup di lingkungan kerajaan, nggak punya jiwa itu, Pak. Golek mangan dewe, ngupoyo-opo dewe, nyari-nyari sendiri. Begitu banyak dipajekin lagi.
Waktu bikin UMKM nggak dibantu sama negara. Giliran udah banyak duitnya pajak. Kerjaan nggak dijamin. Kalau di Swiss itu tanah tinggal pakai, rumah sakit gratis, sekolah gratis, tapi pajak tinggi. Gitu. Tinggal di Monaco, wah lebih parah lagi Bang. Kalau Bapak Ibu mau pindah ke Jepang, itu ada lahan yang digratiskan. Dan Bapak Ibu dibayar di sana, bisa hampir sekitar 500 jutaan setahun. Kenapa? Dijamin sama negara. Sistem kerajaan, monarki. Lah kita, ya salam. Nah, tanah mau dibangun, dilebarin, PBB-nya ditanya. Ada penghasilan ini terus kapan? NPWP ke bawah-bawah. Wah, repot. Maka ketika Allah itu merajai kita, Allah itu jadi raja kita. Siapkah kita menghamba kepada Allah meskipun kita tidak punya kebiasaan menghamba? Karena susah Pak, itu di negara demokrasi itu suruh menghamba sama Allah itu kayaknya nggak ada contoh yang konkret. Keseharian kita nggak begitu. Beda sama abdi dalam di keraton. Abdi dalam di keraton nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. 150.000 kain dikasih, seragam dikasih, makan dijamin, anak sekolah rapi, apa yang enggak sakit dibayarin, karena ada yang ngurus. Lah kalau kita, waduh, sistem kerajaan bukan, tapi kok ya turun temurun. Bapaknya lengser, anaknya ngewakil, loh ya apa? Selamat datang di Indonesia. Sepupu-sepupunya, semua wis. Terus jadi ngomongin orang kita ini. Ketika Allah penguasa, kita berada dalam kekuasaannya, ya udah kita ikut aja sama Allah. Harusnya kan gitu. Ya ternyata enggak. Mohon izin, masih adakah di Indonesia, ya saya nggak ngomong Azumar, di Indonesia, yang pengurus masjidnya masih pakai rekening riba, masih ada nggak? Pengurus masjid kan mestinya paham deh bahwa riba itu nggak boleh. Pertanyaan saya lebih luas lagi, seluruh Indonesia, adakah ustadz yang masih pakai sistem riba di kartu kreditnya? Gimana ini? Giliran babi haram, anjing haram, riba, ya gimana ya? Diselamatkan perutnya dari makanan, tapi tidak diselamatkan dari api neraka. Padahal Rasulullah SAW jelas ngasih tahunya. Sedikit saja, sekerat saja ada satu yang haram masuk ke mulut kita, tempatnya cuma neraka. Dia pikir cuma babi doang yang haram. Ngelola anak yatim, boleh nggak dimakan harta anak yatimnya? Itu makanya kami kalau bikin acara itu siapin dulu buat transportnya, angkot berapa, anak-anak itu dari pantinya dibawa ke sini itu berapa duit, itu dulu tutup. Habis itu amplopin anak-anaknya berapa,
pembimbingnya berapa? Supaya pembimbingnya nggak makan duit anak yatim. Ini enggak, kadang-kadang anak yatimnya aja, pembimbing nggak usah. Halo. Terus mereka beli pulsa dari mana? Mesti dicukupi semua itu. Artinya kalau bikin acara ya jangan cuma doanya aja yang diincar, pengurusnya juga. Baik, ala kulli hal. Makanya kemudian dalam surat 9 ayat 60 itu, amil zakat dapat gak bagian? Seperberapa? 1/8. Supaya apa? Supaya nggak ngambil haknya yang lain. Dia punya hak sendiri. Dan itu pun bekerja, nggak kayak amil zakat di kita. Amil zakat di kita nongkrong di kamar administrasi, kamar sekretariat ber-AC sambil ngopi, ada kaleng kongguan isinya rengginang segala macam. Habis itu nunggu orang datang kasih kupon, tanda tangan dari RT mana, tanda tangan. Nggak gitu cara kerjanya. Amil itu datengin ke warga. Tok Pak RT, assalamualaikum. Di sini lingkungannya yang janda berapa banyak, yang yatim berapa banyak, yang duafa berapa banyak. Disensus, habis itu nanti begitu dari DKM nanti kita serahkan ke Pak RT ya. Bikin perpuluhan, bikin dasa warga, bikin gitu Pak. Ini enggak begitu. Kurban, wah itu tumpuk undung Pak. Ini dari kampung sana datang minta kurban, sana masuk datang minta kurban. Semua masjid dimintain. Yang ngantri emasnya, masya Allah. Doa apa itu? Pegang handphone dua. Doa apa itu? Karena nggak dikelola. Karena amil zakatnya yang tadi nongkrong di sekretariat sambil guntingin kupon. Berapa kupon? 300 kupon Pak. Wah nggak tahu itu tepat sasaran apa enggak. Himpunan duafa yang di sini sama duafa yang di sini ketemu di satu masjid yang sama, bisa nggak? Dapat double mungkin nggak? Gimana sistemnya itu? Begitu nggak ada keterbukaan antara satu dengan lain DKM, kemudian tidak terorganisir, oh makin berantakan. Kalau Allah yang berwenang, maka kita berada dalam kewenangannya, ya udah menjaga diri aja dari situ. Tapi kalau kita tidak punya kesadaran itu, ya sudah sekenanya sudah. Akhirnya apa? Yang terjadi pasang toa diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amal jariyah. Keliling pakai apa? Hijet, pakai disebar bawa anak-anak santri 8 orang, brrr, nanti ketemu di ujung lampu merah ya, kumpulin lagi. Jadi kayak sindikat kerjanya. Kira-kira apakah dipakai buat pesantren? Enggak. Makan, bensin, tol. Sedih Pak kalau lihat itu. Jadi seolah-olah jadi orang muslim itu harus banyak ngemis. Kalau Allah itu mutlak, absolut, maka kita sangat bergantung, kita relatif kepada Allah. Allah itu as-samad, tempat bergantung. Maka jangan menggantungkan kepada selain Allah, harusnya. Mohon izin, saya berapa kali ngisi yang buat santunan, Pak Adi Mansur masih sudah kontak saya, kalau ada santunan Pak, tolong gini, siap. Maksudnya kan supaya santunan itu terjadi, supaya mereka giat kan, supaya mereka masuk masjid kan. Akhirnya masuk masjid cuma pas santunan doang. Wah udah hafal mati saya. Dari dulu begitu kelakuan mereka.
Karena yang mereka harapkan hanya dunianya saja, mereka tidak tertarik sama akhiratnya. Pengalaman saya Pak, bikin ngumpulin ribuan gepeng di Senen, di Pelayan Senen. Gepeng itu saya bilang, Indosat mau kasih sumbangan beras sama sembako, kumpulin anak, penuh Pak, karena mau pembagian sembako. Begitu mulai pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai gelisah mereka, kapan nih santunannya nih? Emang nggak mau ngaji? Habis itu saya nggak mau bikin pengajian gepeng lagi, gelandangan dan pengamis itu, saya datang ke apa namanya itu ya, Pengalengan apa itu, yang Waduk Ria-Rio itu belakang, daerah apa itu namanya? Bukan Pengalengan, Pengasinan apa? Bukan Penggilingan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hitam-hitamnya gitu, lupa saya. Pokoknya orang-orang gelandangan pengemis di Senen itu kebanyakan di situ. Cakung situ lagi lah pokoknya. Mungkin sekitar Penggilingan mungkin. Saya lupa. Saya datengin Mbak, itu Brong kalah serem Mbak. South Bronx yang di New York kalah serem Mbak. Itu ngomong salah ditusuk di situ. Saya datang ke situ emang mau ngaji, mau mengundang mereka buat ngaji. Saya tanya sama mereka, ini ada pakai aula gitu nggak? Ada Ustaz. Oke. Berapa orang? Dia sebut sekitar 80-an. Oke. Saya bawain 80 nasi bungkus. Masuk, Assalamualaikum, bagiin makan. Begitu Assalamualaikum, bubar Pak. Nggak mau ngaji, maunya makan. Habis itu saya lihat, loh mereka banyak yang Saman Leven. Tahu Saman Leven Pak? Kumpul kebo, tapi orang kumpul orang tapi kebo, gimana tuh? Ya gitulah. Saya bilang, ini status pernikahannya gimana? Gak ada Ustaz. Boleh nggak ngurangin dosa aja saya? Kita ulang, kita data siapa mau nikah sama siapa, tak bikinin. Masuk proposal Dewan Dakwah. Set. Orang DPR sama menteri masuk Pak. Pengen lampang mukanya dia yang menginisiasi. Saya bilang pas acaranya, saya bilang mohon maaf saya nggak datang. Saya bilang sama koordinatornya, ketemu sama Ustadz ini, nanti dibikinin sama dia di sana. Rupanya ada anggota DPR sama dari kementerian yang mengatakan bahwa saya akan berikan masing-masing dana sebesar berapa gitu, 2 juta apa 3 juta gitu. Nagihnya ke saya. Sat, mana katanya dikasih itu? Lah, siapa yang ngomong? Gue gak ngomong 3 juta, gue cuma mau nikahin doang. Wah, itu saya usut Pak, kasus ini gimana sih? Emang ada yang bilang? Siapa yang bilang? Wah, taunya nyelip di antara event. Jadi event besar itu kemudian kepengen dia tumbangin sebagai seolah-olah dialah yang menginisiasi melakukan itu dan kemudian dia akan memberikan santunan. Rupamu. Saya langsung, ya gitu amat ya Indonesia ini. Sejak itu udah nggak males saya mau bikin event-event begitu, nanti gue tunggangin lagi. Ala kulli hal, itu udah pengalaman banget saya. Itu tahun 2000 ya, sekitar itulah. Ala kulli hal. Maksud saya kalau Allah SWT betul-betul dijadikan sebagai Rabb, insya Allah semua dijamin sama Allah, apa aja.
selama bukan di luar takaran kita, insya Allah dicukupi sama Allah. Mari kita lihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita, yakni keimanan yang sempurna. Jadi keimanan itu ada 3 aspek, Pak. Ada keyakinan yang datang dari hati, ada lisan yang diucapkan, ada amalan yang diperbuat. Harus 3 ini, Pak. Nggak bisa kurang dari 3 ini. Karena keimanan ini kalau cuman sekedar 2 atau cuma 1, maka nggak cocok dibilang iman, atau iman yang tidak sempurna. Kata Rasulullah SAW, al-iman ma'rufah bil qalbi wa qawlu bil lisan wal amal bil akrar. Itu iman itu tidak hanya diyakini dalam hati, tapi muncul dalam lisan dan harus mengejawantah dalam perbuatan. Ada nggak tolok ukurnya? Mari kita ukur sama-sama. Bedanya orang kafir, munafik, fasik sama iman apa? Ukurnya gampang, Pak. Kita pretelin aja. Kan ada 3 aspek. Kalau 3-3-nya muncul, berarti beriman. Kalau enggak, berarti ya enggak beriman. Apa namanya? Gitu. Kalau dia hanya sekedar amal tanpa keyakinan, tanpa lisan, maka kafir. Udahlah nggak ada amal, yakin enggak, lisannya nggak ngomong. Tapi kalau dia tanpa amal, ada keyakinan, cuman melisankan doang, munafik jatuhnya. Ada orang yang tanpa amal, tanpa yakin, cuma lisan. Ini fasik. Kebanyakan Bani Israel begini. Yahudi banyak begini. Kalau kita baca di Al-Baqarah 1 sampai berapa ya, sampai 70-an itu masih enggak 30-an lah. 30-an itu masih bicara tentang mereka mengaku maka mereka beriman. Ya. Seperti misalnya di ayat-ayat awal itu wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Mereka ngakunya beriman kepada Allah. Wa ma hum bimu'minin. Mana mereka beriman? Tidak ada iman. Ada yang muncul amal, sangat yakin, dan ucapan lisannya muncul. Maka ini beriman yang sebenarnya. Waktu azan ya dia ke masjid, waktu azan ya dia sholat, waktu puasa dia puasa, dan seterusnya dijalankan semua syariat-syariatnya. Taib. Ini rasanya mempertuhankan Allah ini nggak bisa satu seri nih. Saya mesti pretelin satu-satu karena target saya bukan selesai kurikulum, tapi ingin memberikan pemahaman yang kokoh kepada Bapak Ibu. Ada nggak murkanya Allah kepada orang yang beriman, Pak, Bu? Izin. Ada nggak? Orang beriman yang dimurkai sama Allah ada nggak? Ada? Loh, ada nggak? Harusnya? Harusnya enggak. Terus kenapa? Surat 60 surah ayat 3 dan 2 itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, sebutannya sebagai orang yang beriman. Ditanya sama Allah, dikonfrontasi sama Allah. Lima ta'quluna ma la taf'alun. Mengapa engkau hanya pandai berkata-kata, pintar orasi, tapi nggak nyocokin sama amal? Apa kata Allah di ayat 3-nya? Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alu. Kalau tempat saya namanya kacang, Pak, kacang cangkem. Kalau kata orang Madura, acaca molo. Kalau Jawa Tengah bilang mek gedabus tok. Nyangkem. Kalau Jawa Timuran bilang lambemu.
Kalau tempat saya gabus lebih parah Pak, dikit ngomongnya kecil, sependek, tapi nyelekit, bacot. Ternyata Allah murka kepada orang yang pandai berkata-kata tapi nggak cocok sama apa yang dia kerjakan. Ada Ustadz Betawi ini, dia senang sama kambing bandot yang ada di rumahnya. Ceramah dia, didengar sama anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mencintai sesuatu, infakkan yang paling kita cinta. Allah senang sama kita. Perhatikan ayatnya. Di surat 3 ayat 92, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang dicintai. Jadi kalau sedekah nggak boleh receh. Asik ngomongnya. Dan apapun yang kita infakkan, Allah tahu. Fa innallaha bihi alim. Wah, udah cerita panjang apa segala macam, anaknya pulang duluan. Kata bapak, kata babe, yang paling dicintai itu yang diinfakkan. Bandotnya dilepas. Dikasih ke orang miskin. Begitu pulang, biasa habis pulang ceramah, ngelus-ngelus bandot, nyari kandang bandot. Lah, mana si bandot ini? Tanyain nggak anaknya, Tong, bandot kemana? Lah apa yang bilang di panggung tadi? Katanya suruh menginfakkan yang dicintai. Astaghfirullahaladzim, lu kasih siapa? Kasih dua apa, Pak? Astaghfirullahaladzim, itu mau buat orang, buat kita mah lain. Bisa begitu setelannya. Ngomong aja jago. Ternyata murkanya Allah kepada orang yang beriman, tetapi dia tidak menyelaraskan antara apa yang dia lisankan dengan apa yang dia kerjakan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah nggak pernah memperhatikan seseorang dari penampilan dan harta. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah SWT melihat bagaimana seseorang menyelaraskan antara hati dengan amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat bahwa yang namanya al-iman tadi betul-betul dikenali dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan muncul sebagai sebuah perbuatan. Menyelaraskan perbuatannya ini yang kadang-kadang kita sering keganjel. Sama apa? Iblis nggak pernah ridho sama orang soleh. Ngaji enak-enak dibikin ngantuk. Ngaji tenang, nunduk, makin dalam, ngangkat genset. Begitu syuruk, baru meleng. Wah, udah duha nih. Pertanyaan saya, kira-kira pulas begitu itu, wudhunya kemungkinan batal nggak? Jeng-jeng, berapa banyak orang yang Jumatan, begitu Ustadznya mulai ngomong di mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, settingan pulas, Pak. Sampai kalau dilihat dari belakang tuh kepala nggak ada, Pak, pundak aja semua. Begitu komat, berdiri langsung sholat. Lah, mestinya wudhu dulu kan, pules, sampai miring-miring itu, Pak. Habis itu begitu lihat, oh Ustadznya manggut-manggut tuh kayak aja. Padahal udah miring-miring itu. Kadang nyender disikut sama sebelahnya. Duk, gitu, kenceng banget.
Iman dengan lisan kayak apa? Sedikit. Syahadat, tilawah, zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, zikir kapanpun. Tanjakan turunan kira-kira perlu baca zikirnya. Kita berapa kali turun tangga, naik tangga ini. Turun, subhanallah, nanjang, Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang sadar tentang itu. Saya waktu itu pernah nanya, Bu, baca doa pakai baju apa Bu? Ah, belum hafal juga masih. Bismillah, Bismillah mah ngelepasnya. Iman dengan hati itu ya banyak, ada niat, ada doa, ada macam-macam. Ada respon spontan di tiap keadaan. Ada sabar dan syukur, itu ibadah yang paling gampang tuh, sabar dan syukur itu. Bagus dia syukuri, nggak bagus disabari, gampang. Iman dengan amalan apa? Ya sholatnya, ya saumnya, ya zakat, ya hadiahnya, ya sedekahnya, ya umroh hajinya. Bila mampu itu juga. Tapi keinginan untuk ke situ, ini dorongannya luar biasa. Ala kulli hal. Kita lihat lagi di surat 14 ayat 27 yang saya bilang. Allah yang akan meneguhkan imannya orang yang beriman dengan peneguhan lisan. Tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang zalim dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Saya nggak bisa tuntasin hari ini mempertuhankan Allah. Kita ketemu lagi bulan depan insya Allah kalau masih ada umur. Kalau saya terusin sampai jam 2 nih Pak. Ingatkan saya sampai di Ibrahim 27. Nanti saya jelaskan insya Allah. Masih ada beberapa slide lagi yang perlu kita bahas. Taib. Saya kembalikan ke floor. Mungkin ada beberapa bapak ibu yang berkenan mau berbagi rahmat. Ada yang bertanya, mau dikoreksi, mau ditambahkan, mau disanggah, boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau sesama orang abdi dalam harusnya ada, Pak. Kalau memang berjodoh ya menikah. Tapi kalau dikasih enggak. Kalau berjodoh gitu, dilihat kok kayaknya seneng saya sama itu, paling tinggal matur. Saya, iya, what a nice life. Bapak mau rencana mau ke Jogja? Mau jadi di dalam udah telat, Pak. Santannya udah habis itu. Iya, ya, silahkan. Oh, boleh. Siap. Ya. Minta Pak Nanang atau minta ke Pak Boy? Saya selalu setiap kali ngajar pasti saya belikan ke beliau. Siap. Kalau perlu ada yang sana bikin buku aja nggak apa-apa. Nanti saya tinggal tanda tangan aja. Nggak bayar. Ini semua dari Allah. Ya. Ayo, yang mana dulu nih? Monggo. Bismillah. Tadi mengenai riba Ustadz ya. Ya. Bank syariah itu kita ada bank syariah Ustadz ya. Misalnya bank syariah itu tidak ada unsur riba. Tapi kan bank syariah itu kan juga menginduk ke pusatnya Ustadz. Ya. Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia itu banyak unsur riba Ustadz. Ya. Itu gimana Ustadz kalau misalnya? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah saya tanyakan juga ke penasehat keuangan Pak Ahmad Ghazali.
Percuma Pak dibikin syariah, karena Indonesia ini ujung-ujungnya Federal Reserve. Keceplosan saya bilang. Sistemnya bercampur. Maka kita harus pahami, kata beliau, yang pertama, ikhtiar itu bukan ikhtiar negara, itu ikhtiar kita. Jadi kalau nanti di peradilan itu kira-kira yang digelar, negara menggelar atau Allah yang menggelar untuk kita? Kita milih mana? Milih yang riba atau milih yang syariah? Di situ itu hitungannya. Waktu ada bank, kamu disediain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Boleh pilih yang riba, boleh pilih yang syariah. Kamu pilih yang mana? Bebas kan? Setiap orang punya huriyah iradah, punya free will, punya kebebasan berkehendak. Kita ini manusia ini template-nya memang sudah ada default yang miring. Mohon izin. Allah SWT mengatakan bahwa di surat 70 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah, lagi kikir. Itu Allah yang bikin settingan itu. Terus tiba-tiba ada orang yang dermawan, berarti dia nyalahin kodrat atau memuliakan dirinya? Memuliakan dirinya. Ada nggak anjuran untuk bersedekahlah, menafkahkan yang dicintai, jangan yang kayak punya kambing bandot tadi? Bukan. Jadi ketika kita paham bahwa ada pilihan-pilihan, setiap orang itu punya potensi-potensi kebaikan dan keburukan, mohon izin, kita bagi-bagi jatah. Kalau misalnya izin, saya gambar pakai grafik imajiner, ini saya garis X, saya garis Y. Kalau di garis X, antara baik dan buruk kita sepakati, mana baik, mana buruk, kanan kiri. Kita sepakati, mana baik, mana buruk. Ada kiri, ada kanan. Kanan baik, kiri buruk. Sepakat nih? Sepakat nih? Kok menengah? Sepakat ya? Oke. Hina mulia, atas bawah. Mana yang mulia, mana yang hina? Hah? Atas mulia, bawah hina. Malaikat ada di mana, Pak? Posisi malaikat ada di mana? Kalau di atas itu mulia, di kanan itu baik, maka mulia dan baik ngumpul di kanan atas. Malaikat di mana posisinya? Kira-kira koordinat malaikat posisi di mana? Apakah malaikat baik? Berarti kanan. Kanan bawah atau kanan atas? Kanan atas. Setan nggak usah tersinggung gitu. Dibilang setan langsung tersinggung. Kiri bawah. Oke, ini X-nya, ini Y-nya, berarti sebelah sana dong ya. Oke, izin. Surat 95 ayat yang keempat sama yang kelima dibilang apa sama Allah? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Berarti kanan atas atau kiri bawah? Kanan atas. Setara malaikat, di bawah malaikat atau di atas malaikat? Berarti garis bisa ke sana, bisa ke sini.
Oke. Tapi ayat setelahnya, ayat 5-nya, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Asfal, ma makna asfal? Safilin. Di bawahnya asfal masih ada bawahnya lagi. Pertanyaan saya, mungkin nggak manusia dengan potensi yang dia miliki bisa melewati malaikat dengan kemuliaannya? Halo? Ini ada orang nggak ini? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Ada yang enggak, ada yang mungkin. Gak jelas ini. Gimana mau menang demokrasi? Mungkin atau enggak? Mungkin. Mari kita lihat. Rasul SAW pernah nggak beliau ditinggal sama Jibril ketika naik ke Sidratul Muntaha? Ya Rasulullah, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, silahkan langsung bertemu dengan Allah di Baitul Ma'mur. Saya tak nunggu di sini. Berarti kedudukan manusia lebih tinggi dari malaikat. Ada potensi itu? Ada. Pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Dengan apa seseorang bisa melewati malaikat? Berarti dengan kemuliaan ketakwaan. Sampai sini clear? Oke. Pertanyaan kedua, adakah setan yang ganggu setan? Hah? Sesama setan dengan saling ganggu? Apal banget itu kayaknya. Kroninya jangan-jangan itu. Nggak boleh saling ganggu ya? Sesama setan. Tidak ada satupun riwayat, hadis atau ayat yang menyatakan setan itu ganggu setan. Yang saya tahu di surat 6:112 itu setan ganggu manusia. Pertanyaan saya, ada nggak manusia yang ganggu manusia yang lain? Loh, berarti kan kelakuannya lebih parah dari setan ini. Ada nggak bapak-bapak bejat yang ngerjain anaknya sendiri sampai menzinai? Ada? Loh, ini lebih setan dari setan ini. Setan aja nggak pernah. Maka perbuatan yang paling berdosa kalau jokesnya bapak-bapak yaitu memperkosa anaknya setan, gitu kan ya. Masalahnya nggak wujud ini. Cucu bunuh neneknya karena nggak bisa beliin HP, ada? Halo. Ternyata manusia punya batas kebejatan yang lebih parah daripada. Jadi manusia punya batas lebih setan daripada setan yang paling setan. Bentangannya lihat Pak, Bu. Bergantung kepada apa? Dia dekat dengan Allah, maka dia lebih tinggi dari malaikat. Kalau dia jauh dari Allah, mengikuti jalurnya syaitana. Syaitana itu kata Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir menjauh dari apa? Rahmat minallah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa bebas, Anda mau yang mana monggo silakan. Mau bank riba silakan, dosa tanggung sendiri. Mau bank syariah silakan, urusan sama Allah aman. Saya udah milih syariah, Indonesia aja enggak. Selesai. Jadi nanti yang ditanya sama Allah SWT, ikro kitabak, baca tulisanmu sendiri, amalmu itu. Maka kemudian sering saya katakan di surat 84 ayat yang ke-7 sampai 9 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini.
Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika seseorang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka hisabnya jadi mudah. Maka dia akan dikumpulkan bersama keluarganya di tempat yang baru dengan kegembiraan. Masya Allah. Tapi ayat 10 sampai 12 yang mengerikan, Pak. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dipelintir di punggungnya pakai tangan kirinya. Kira-kira malaikatnya ada yang saking jambi mboten, Mbak? Nuhun sewu, Pak. Saya pelintir tangannya nggih, alon-alon, cek retek gitu. Bisa? Gak ada. Malaikat mah kejem, Mbak. Cek. Buktinya apa? Ayat 11-nya mengatakan fasawfa yad'u subura. Ya Allah, celaka saya. Nggak pakai cerita macam-macam. Wa yasla sa'ira, langsung masuk kepada neraka sa'ir. Kayak apa itu? Maka pilihan ada pada kita. Monggo, silakan. Ada bank yang riba, yang hadiahnya mobil apa segala macam, yang ini cuma muk. Hadiahnya muk. Yang satu dapat emas kiloan, yang ini emas cuma berapa keping aja. Potekan emas loh. Tapi pilihan kita ini manusia surga, bukan manusia dunia. Mohon maaf, saya tempatnya surga, bukan di dunia. Wallah. Tadi siapa ya? Ustadz izin mau menambahkan apa yang ditanyakan sama Pak Heru jamaah kita. Jadi untuk kekhawatiran antara bank syariah, mungkin khawatir di Bank Indonesianya pool of-nya gabung. Saya pastikan sejak 2004 itu udah terpisah. Tata kelolanya udah tersendiri. Satu itu, kedua. Pakai Dewan Syariah. Ya, dia juga buatkan giro wadiah khusus untuk bank syariah. Yang kedua, bank syariah itu setiap tahunnya itu diperiksa oleh DSN, Dewan Syariah Nasional yang ada di Bank Indonesia. Kedua juga diperiksa oleh kantor akuntan publik yang auditornya itu harus kompleks syariah. Ketiga, di dalam bank syariah itu sendiri ada Dewan Pengawas Syariah yang wajib kudu harus rapat minimal sebulan sekali. Bahkan bisa lebih kalau memang lagi mereview produk atau jasa. Jadi insya Allah nggak usah ragu dengan bank syariah. Dan sekarang juga bank syariah jumlahnya udah lebih banyak dan ada di mana-mana. Itu Ustaz nambahkan. Syukuran, jazakumullah khairan. Pertanyaan, Mangga. ketika kita di Quran itu umumnya kan Robbi, doa ya. Tapi ke hadis itu Allahumma inni. Nah, itu ketika baca doa misalnya Allahumma firli wali walidayya sama Rabbil firli walidayya, itu boleh nggak Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya masalah penyebutan saja, Pak. Allah itu namanya ada 99 yang baik. Nama yang nggak baiknya lebih dari 99. Kok Ustaz bilang gitu? Emang nama Allah ada yang baik? Maksud saya sesuai sama sifatnya. Pernah baca nggak? Innallaha syadidul azab. Berarti maknanya sesungguhnya Allah maha perih siksanya. Baik? Enggak baik. Apakah masuk Asmaul Husna? Enggak ketemu. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat penghitungannya. Ada di Asmaul Husna? Enggak ada. Wallahu syadidul iqab. Allah itu maha kuat hukumannya. Nah, sementara kalau kita kumpulkan di Asmaul Husna, tadi sudah tambah 3, 99, berapa tuh? Ada nggak nama selain yang sudah disampaikan kepada Nabi dan cuman Allah kasih tahu kepada seorang makhluk yang kita nggak tahu? Mungkin nggak? Mungkin aja, dan kita nggak tahu siapa namanya, apa sebutannya dan segala macam. Sampai-sampai ada ulama yang menyebutkan Allah itu maha segala.
Tapi ada yang nggak setuju kalau dibilang maha segala. Nanti keburukan ada pada Allah juga dong. Dan nyatanya iya. Ya tadi saya bilang, innallaha syadidul iqab, innallaha syari'ul azab, apalah segala macam dan seterusnya. Itu ya emang ada di situ. Nah, menyebutkan nama Allah itu apakah hanya dengan satu nama cukup? Enggak. Langsung Allah boleh. Ya Allah, Allahumma. Atau Bismillah berarti dengan namanya Allah. Alhamdulillah dengan memuji Allah. Subhanallah dengan memuliakan kesucian Allah. Banyak sebutannya buat Allah itu. Jadi kalau kemudian kita menggunakan kata Rabb atau Allahumma, banyak sekali digunakan sama Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang ada doa yang pakai Allahumma firli, kadang-kadang kalau pakai Rabbi firli. Artinya penempatannya bisa beda, tapi yang dimaksud ya cuma satu. Kalau saya bilang, siapa yang ganteng yang udah lama nggak ketemu di sini, yang ada tinggi-tinggi pakai kacamata yang gantinya Pak Adi itu, siapa namanya? Gantinya Pak Adi di Azumar, siapa namanya? Yang ketua DKM itu loh. Loh, artinya tinggal nyebut Pak Nanang ketua DKM gantinya Pak Adi, bisa 3 namanya. Orangnya dimaksud sama nggak? Sama, eta kene. Gitu. Jadi hanya masalah penyebutan saja. Jadi Rasulullah SAW kalau manggil istri itu nggak langsung manggil nama, kadang-kadang ada sebutan-sebutan khusus. Ya Humairah. Kepada Ibunda Khadijah itu beliau menyebutnya ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah. Padahal yang Habibullah siapa? Beliau alaihissalam. Ada kakek-kakek yang usianya sudah hampir 70-an lah gitu. Manggil istrinya tuh sayang banget sama istrinya tuh. Oh lupa itu ibu ya. Manggilnya sayang, nggak tahu ya, lupa namanya siapa. Yang dimaksud ya itu gitu. Ibunya anak-anak, lo kan sama kan? Ibunya anak-anak. Yangnya cucu-cucu saya ya itu dia juga gitu. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Taib. Masih ada? Taib. Mangga Ibu. Pak Ustadz. Silakan Ibu. Mengenai bank tadi, kalau kita bukannya menyimpan ya, hanya numpang-numpang lewat aja. Di bank bukan syariah itu gimana Pak Ustadz? Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Terima kasih, Rasulillah. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, misalnya nih, Ibu punya kartu kredit gitu ya. Terus kemudian Ibu tidak pernah bayar minimum, Ibu bayar full terus. Berarti kira-kira ada tambahan nggak Bu? Nggak ada, boleh dibayar full terus. Iya kan? Pertanyaannya adalah riba itu unsurnya apa saja? Ada 3. Yang pertama ada ziyadah fil qard, ada tambahan dalam pinjaman. Loh kan saya nggak nyari tambahannya Ustaz, saya bayar full. Oke, clear. Dari sini 1, masih ada 2 lagi. Ada pihak yang dirugikan, enggak saya malah diuntungkan Ustaz. Oke, clear. 1 lagi, ada perjanjian nggak di awal bahwa ketika terjadi keterlambatan harus ada late fee. Ada keterlambatan berarti ada bayar denda. Ada nggak? Ada nggak Bu? Berarti kita sepakat atas unsur riba, tanda tangan nih Bu. Itunya yang nggak boleh.
Jadi bukan masalah nabungnya. Jadi ketika kita misalnya beli HP pakai kredit 0% bisa? Nggak bisa, Pak. Wong masih riba. Kredit 0% itu kalau telat bayar, denda nggak? Loh, dendanya itu loh yang nggak boleh. Kecuali pakai akad kredit syariah. Akad kredit syariah itu gimana? Saya nggak bayar bulan ini, saya dobelin bulan depan, 2 bayarnya. Boleh? Boleh. Di bank riba boleh gitu. Enak aja, kena penalti. Gitu, Bu. Jadi permasalahannya apa kita nabung di bank riba itu? Unsur ribanya kita tanda tangan. Nah kalau di syariah nggak ada. Lebih detailnya hubungi Pak Nanang. Ya. Obligasi. Iya, apanya? Ya. Ya. Kalau sistem yang digunakan di awalnya adalah akadnya adalah mudharabah, monggo silakan, tidak ada masalah. Atau murabahah, atau musyarakah, silakan. Tapi kalau akadnya pinjam meminjam, tidak boleh ada tambahan. Karena ziyadah fil qard itu ainur riba. Ribanya riba, semata-matanya riba. Gitu ya Ibu? Bisa dipahami ya Bu? Pindah syariah aja Bu. Insya Allah berkah dunia akhirat. Hubungi Pak Nanang. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Monggo. Kalau jari kaki itu aurat, gimana dengan jari tangan? Iya, baik. Ibu ada dekat Ibu ada Al-Quran nggak? Ada. Buka surat 33 ayat 59 dan surat 24 ayat 31 tambah hadisnya Asma. Hadisnya Asma bilang Bu, kalau Ibu bisa perhatian gerakan saya, Rasulullah SAW menyatakan kepada Asma, Asma waktu itu badannya sudah botoh, tahu botoh? Udah balik, udah pating pelenu. You know what the meaning of pating pelenu? Mak betunduk bentuk, iya pokoknya udah pulen, udah montok lah. Terus Rasulullah SAW bilang sama Asma, wahai Asma, wanita itu wajib nutup seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza. Wahada itu Rasulullah SAW menunjuk yang satu ke wajah, yang satu ke tangan. Disepakati oleh 4 ulama mazhab bahwa yang dimaksud dengan tangan itu baina kafanain, dari mulai tulang hasta sampai pergelangan. Oke, pergelangan Bu. Dan ini adalah baina kafanain, dohiron wa batinan. Luarnya boleh, dalamnya boleh. Jadi nggak perlu pakai yang extension yang beli di Tamrin City. Kalau Ibu turun di Tamrin City, gang pertama sebelah kiri kios nomor 3 Bu, itu ada tambahan. Itu ada extension, ada karetnya, ada apa. Bukan yang itu nggak perlu dipakai. Jadi cukup dengan hastanya Ibu ketutup, pergelangannya pakai manset, cukup. Jadi nggak perlu ditutup pakai extension buat handshock itu Bu, nggak perlu. Yang perlu di Tamrin City tadi nggak usah. Ada di Tanah Abang Blok F juga ada yang jual Bu. Sering nemenin istri soalnya misalnya. Iya Bu. Nah itu sepakat ulama yang 4 menyatakan bahwa ini baina kafanain. Jadi cuman dohiron wa batina. Jadi jari tangan boleh kelihatan, boleh. Wajah boleh. Bahkan kalau kita mau rigid, dagu itu
dagu itu cuma bagian depannya doang yang boleh kelihatan. Yang ada dagu kedua, ibu-ibu kan rata-rata ada dagu kedua nih. Dagu kedua pakai khusus. Kalau ibu perhatiin, ibu bunda Neno Warisman pakai itu. Dulu ada Ustadzah Lutfiah Sungkar Allahyarham pakai itu. Gitu. Jadi ada khusus buat dagunya gitu. Jadi yang kelihatan cuma bagian depan. Ini aurat. Leher ini aurat. Saya bilang dagu kedua. Dagu kedua. Nah, apalagi kalau cuma sekedar pakai jilbab monyong. Ibu tahu jilbab monyong? Jilbab jadi itu loh Bu. Ibu kan kalau pakai jilbab jadi kan pasti monyong-monyong. Saya nggak ngerti kenapa mesti begitu. Padahal kalau tarik biasa aja nggak apa-apa ya. Takut bibirnya nyangkut atau gimana nggak tahu saya. Gitu ya Bu? Baik. Jadi kalau kaos kaki sebaiknya digunakan. Sebetulnya nggak perlu pakai kaos kaki, nggak apa-apa. Tapi wajib isbal. Perempuan itu kalau ini mata kaki, laki-laki itu dari mata kaki sejengkal ke atas. Ibnu Umar, mohon izin, Ibnu Umar itu mengatakan sampai mana ya Rasul? Terus tarik sampai setengah betis. Jadi sejengkal dari mata kaki itu laki-laki. Ini namanya ghairu isbal. Tapi kalau buat perempuan justru kebalik. 5 mata kaki itu justru sejengkal dari mata kaki. Jadi ngelembreh gitu dong Ustaz. Iya betul. Do you know what the meaning of ngelembreh? Apalah, ya itulah pokoknya. Jadi kayak Casper gitu semua, ya nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah, kata Rasulullah SAW itu, debu tanah yang ada di depannya akan membersihkan debu tanah yang ada najis di setelahnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku menggunakan logikaku, pasti aku mempertanyakan kepada Rasulullah SAW mengapa beliau ketika pakai khauf yang dibersihkan justru bagian atasnya, bukan yang bagian bawahnya. Kan yang kotor bawah, kenapa yang dia sapu bagian atas? Ternyata syariat itu begitu memudahkan buat kita. Terakhir Pak, monggo silakan. Masih ada kesempatannya. Pas pulang sarapan ini anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mengenai iman itu kan dikatakan iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Terus kalau kita perhatikan umat-umat zaman akhir seperti kita sekarang ini, setinggi-tingginya orang beriman mungkin kalau dibandingkan dengan para sahabat masih jauh. Lalu ada mungkin ini barangkali salah, minta dikoreksi Ustaz. Ada hadis yang mengatakan bahwa umat-umat akhir zaman itu Rasulullah mengatakan, karena kalian tidak berjumpa dengan aku tapi kalian pelihara umat imannya, berarti Anda lebih mulia dari. Apa itu betul atau enggak? Yang hadis itu. Kemudian dikaitkan lagi tadi dengan firman Allah yang mengatakan orang yang imannya itu artinya terkoneksi dengan amalnya, harus memberikan misalnya sedekah itu dengan yang paling dicintai. Sementara ada juga dikatakan bahwa Allah menyukai orang yang istiqomah. Nah, ini sebagian ulama atau kiai itu mengatakan bahwa meskipun itu amalnya kecil, tapi kalau istiqomah Allah menyukai. Nah, ini minta penjelasan Ustaz. Masya Allah. Ini pulang jam 9 kayak gitu. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi yang pertama tadi bicara tentang apa tadi?
keimanan orang akhir zaman yang naik turun itu. Oke. Rasulullah SAW menyatakan al-iman yazid wa yanqus. Yazidul iman bil ta'ah wa yanqusul iman bil maksiyah. Seseorang itu kemudian diperhatikan bagaimana dia menjaga keimanannya dengan apa. Kata Rasul SAW, ada bagian yang sangat luar biasa tatkala seseorang mengerjakan satu keimanan. Itu di dalam hadis Bukhari dikatakan oleh Allah SWT, maksud saya dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah ketika menghendaki kebaikan pada seseorang, pasti Allah menambahkan ilmu yang faqih di dalam permasalahan diniyahnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ketika ada orang yang kemudian Allah SWT ingin diperbaiki oleh Allah SWT, pasti dibuat dia menjadi senang ngaji, senang datang kajian, nggak cuman sekedar cuman marhabanan, sekedar cuman tahlilan, sekedar cuman ngaji-ngaji baca ratib apa segala macam, nggak cuman itu, tapi dia betul mengkaji. Dia tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Quran, tapi memahami isi Al-Quran dan kemudian dia menjalankannya, berusaha sedikit demi sedikit meskipun tidak banyak yang dia kerjakan. Artinya mungkin dia nggak hafal ayat riba tadi di surat berapa ayat berapa, nggak hafal, tapi dia tahu bahwa riba itu haram. Buat saya pokoknya gitu-gitu enggak deh Ustaz. Dia nggak hafal tapi ayatnya ayat berapa surat berapa dia nggak mau, nggak tahu dia, nggak paham. Tapi dia menjalankan, dia mengamalkan Al-Quran itu dengan keimanannya. Dia yakin bahwa satu saat dia akan bertanggungjawabkan kepada Allah. Itu cukup sudah. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua tadi Bapak apa ya? Apa tadi? Yang kedua? Oh, amal yang sedikit. Amal yang sedikit tapi lebih dicintai sama Allah dibanding yang dicintai gitu ya. Jadi ada bagian yang kemudian Rasulullah SAW itu ditanya sama seorang pemuda, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah. Amal apa yang paling dicintai sama Allah, wahai Rasulullah? Ayyul a'mal ahabba ilallah adwamuha wa inqalla. Sesuatu yang kau kerjakan secara mudawamah, secara istimrar, secara mulazamah, secara terus-menerus berkelanjutan. Kalau bahasa saya acek, terus saya begitu. Contoh, azan kumandang, nggak langsung berangkat tapi dengerin azan dulu. Mau jawab azannya, cuman sepele, cuman jawab azan doang. Tapi itu pun kalau dia tiap kali ada azan dia kerjakan seperti itu, lebih dicintai ketimbang orang yang begitu masuk Ramadan, khatam Quran, khatam Quran, khatam Quran, masuk Syawal kembali ke asal. Gimana kembali ke asal? Ya nggak ngaji lagi. Waktu Ramadan aja, begitu Syawal hilang, kembali ke asal. Itu nggak disenangi. Mendingan selembar, tapi terus. Gitu. Nah, berkait sama amal yang meskipun sedikit tapi terus lebih dicintai ternyata sama yang gede. Dalam pengertian gini Pak, kalau pas lagi ada rezekinya gede, gedein. Silakan. Jadi ada momentum-momentum di mana kita gedein. Kalau lihat para sahabat, ngeri Pak. Ngeri, sedekahnya ngeri. Ali bin Abi Thalib itu miskin. Tapi kalau sedekah luar biasa. Bapak tahu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu bajunya tambelan, Pak. Tapi sedekahnya 20.000 dinar. Berapa triliun itu? Jadi gak memperkaya diri tapi untuk bekal akhirat semua. Ali bin Abi Thalib rahimallahu anhu itu pernah ngantongin 6 dirham. 6 dirham itu kalau duit dulu tuh sekitar waktu itu masih hitungan 50.000, sekarang udah 80.000. Kebayang nggak Pak? Dapat bawa duit 6 keping
1 dirham, berarti kalau 6 kali 80 berapa tuh? 480. Oke, begitu keluar ada fakir. Tuhan bagi rizki Tuhan. Berapa kira-kira kalau kita pegang 480.000 di tangan, yang dikasih ke fakir miskin berapa Pak? Satu keping dirham berarti 80.000. 80.000 kita kasih? Kita loh, ini kita. Bentar ya Pak. Ini. Apa nggak sama kayak gitu Pak? Apa yang dilakukan sama Ali? 6-6-nya Pak diambil. Terus buat Ali apa? Nggak ada. Pulang balik kanan dia, nggak jadi ke pasar. Padahal itu untuk belanja keluarganya. Kita mungkin nggak melakukan itu, nggak kelihatan. Nih kalau nggak percaya, kotak tromol puterin lagi. Ada yang mau masukin lagi nggak? Kan tadi udah Ustaz. Begitu sampai depan rumahnya mau balik pulang, tetangganya, ya Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada hadiah fi ahlikum, dikasih gembolan. Syukran jazakumullah khair, masuk ke rumah. Ditanya sama Hasan Hussein, kok cepet nih? Iya nggak jadi seleb, nggak jadi belanja tadi. Kok bawa banyak-banyak? Iya ini hadiah. Begitu dibuka, dibuka lebih dari 6 dirham Pak. Allah kalau ngatur gitu sudah. Masalahnya kita tidak punya keyakinan itu sama Allah. Tidak menjadikan Allah SWT sebagai Rob. Kalau 6 dirham saya kasih orang, buat saya apa? Kan gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah SAW, dia bawa separuh hartanya buat jihad. Ditaruh ke Rasulullah SAW. Brak, ya Rasulullah, ada infak fisabilillah. Karena pasti mau dijual apa segala macam, beli peralatan perang, bikin baju zirah, beli tombak, beli panah apa segala macam. Mahada, hada nisfun min mal. Ini setengah dari harta yang saya miliki. Masya Allah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang aku tinggalkan untuk keluargaku separuh dari hartaku dan Allah juga Rasulnya. Masya Allah nggak Pak? Separuh harta. Bapak punya uang 50 juta, 25-nya dikasih ke Rasul, 25-nya buat keluarga. Kira-kira cukup nggak keluarga kita? Cukup-cukupin, cukup lah. Datang Abu Bakar, bawa lebih banyak. Ditanya sama Rasul SAW, mahada? Hada infak fisabilillah. Ish hada? Kullu min mal. Ini semua hartaku aku infakkan. Loh, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasulih. Masya Allah, nggak sanggup kita hari ini, nggak sanggup niru kita. Kalau sudah begitu. Tapi maksudnya dia yang istiqomah ada, yang gede-gedean juga ada. Ada waktunya kita jor-joran gede-gedean, tapi yang istiqomah dijalankan. Begitu, mengkombinasinya. Wallahu a'lam bishawab. Mulai lihat jam kan, sarapan udah makin seru nih, jam 7 nih. Kita sudahi sampai sini. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.